Sahabat Nabi yang satu ini dikenal akan kepribadiannya yang selalu disiplin, taat dan sangat jujur terhadap hal apapun. Setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar As-Siddiq ini dipercaya oleh umat muslim untuk menjadi pengganti beliau dalam memimpin Islam. Lantas bagaimana sih kisah Abu Bakar As-Siddiq ini? Apa saja keistimewaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq sehingga namanya kerap disebutkan dalam Al-Quran? Dan bagaimana kehidupan Abu Bakar sebelum dan sesudah dirinya masuk Islam? Berikut adalah kisahnya. Kehidupan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir dengan nama Abdullah bin Abi Quhafa pada tahun 573 Masehi, dan wafat pada 23 Jumadil akhir tahun 13 Hijriyah, setelah tahun gajah, bertepatan pada usianya ke-63 tahun. Abu Bakar merupakan putra dari keluarga bangsawan terhormat yang ada di Makkah. Sebelum masuk Islam, beliau bernama Abdul Ka'bah. Ayahnya yang bernama Utsman bin Amir masuk Islam tepat pada peristiwa penaklukan kota Mekah atau Fatu Makkah. Pada usia ke-63 tahun Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia karena sakit yang dideritanya. Dirinya dimakamkan di rumah putrinya yaitu Aisyah, tepatnya di dekat Masjid Nabawi. Abu Bakar disebut-sebut sebagai sosok yang selalu menemani Nabi Muhammad sejak masuk Islam hingga wafat. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah ayah dari Aisyah, yaitu istri Nabi Muhammad. Sebelum masuk Islam namanya adalah Abdul Ka'ab yang kemudian diganti menjadi Abdullah. Berdasarkan kitab Hayatus Sahabah, dituliskan bahwa Abu Bakar masuk agama Islam setelah diajak langsung oleh Nabi Muhammad. Setelah itu Abu Bakar menjadi sosok pendakwah ajaran Islam kepada beberapa tokoh penting. Sayangnya istri Abu Bakar yang bernama Qutailah binti Abdul Uzza enggan menerima Islam sebagai agamanya, sehingga diceraikan oleh Abu Bakar. Sementara istrinya yang lain yakni Ummu Ruman bersedia menjadi seorang muslimah. Sebelum meninggal dunia Abu Bakar As-Siddiq sudah menderita sakit selama kurang lebih 15 hari. Pada saat itu dirinya hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur dan tidak dapat melakukan salat berjamaah bersama sahabat lainnya. Berhubung Abu Bakar selalu ditunjuk sebagai imam masjid, tetapi kala itu tengah sakit, maka digantikan oleh Umar bin Khattab supaya salat berjamaah tetap dapat berjalan. Sebelum masuk dan sesudah masuk Islam, Abu Bakar tumbuh besar di lingkungan bangsa Quraisy di kota Makkah dan merupakan keturunan terhormat dari kabilah Taim. Sebelum masuk Islam dirinya memang telah menjadi sosok yang jujur, berakhlak baik dan jauh dari kebiasaan buruk para kaum jahiliyah yang mana senang bermain wanita sekaligus mabuk-mabukan. Tidak hanya itu saja, Abu Bakar juga berasal dari keluarga yang kaya karena profesinya menjadi pedagang, sudah cukup banyak rute dagang yang dikunjungi olehnya. Ketika berdagang pun Abu Bakar tetap mengamalkan sikap jujur dan ramahnya, sehingga dianggap sebagai pedagang terhormat di antara bangsa Quraisy. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Abu Bakar memang sosok yang terjaga dari keburukan akhlak bangsa jahiliyah, padahal saat itu agama Islam belum diturunkan. Setelah masuk Islam Abu Bakar senantiasa menemani Rasulullah dalam setiap dakwahnya, bahkan tak segan-segan pula untuk mengeluarkan sebagian hartanya demi menyebarkan agama Allah. Pernikahan. Dalam hal pernikahan, Abu Bakar telah menikah dengan dua orang istri di Makkah, yakni Qatilah binti Al-Azi dan Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimah. Dari istri pertama dirinya dianugerahi dua orang anak bernama Abdullah dan Asma, sementara dari istri keduanya dirinya dianugerahi dua anak pula, yakni Abdurrahman dan Aisyah. Setelah masuk Islam dan berhijrah ke Madinah, Abu Bakar menikah lagi dengan dua orang istri yakni Habibah binti Harijah dan Asma binti Umais. Dari istri ketiga, Abu Bakar dianugerahi anak bernama Ummu Kulsum yang lahir setelah dirinya meninggal dunia. Ketika Ummu Kulsum dewasa, dirinya menikah dengan salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakni Talha bin Ubaidillah.
Sementara dari istri keempat, dirinya dianugerahi anak bernama Muhammad. Kisah Abu Bakar mendapatkan julukan. Ada sebuah kisah yang menceritakan mengenai bagaimana Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq dan Al-Atiq. Dalam tradisi bangsa Arab, memang sudah umum bahwa nama orang akan disertai pula dengan laqab alias julukan. Fungsi dari julukan itu adalah sebagai bentuk pujian atas keluhuran tabiatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga sering memberikan julukan kepada para sahabatnya sebagai bentuk sanjungan. Contohnya pada Umar bin Khattab yang diberi julukan Al-Faruq yang berarti pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian ada Khalid bin Walid yang dijuluki sebagai Saifullah yang berarti pedang Allah. Lalu ada juga Hamzah bin Abdul Muthalib dengan julukan Asadullah yang berarti macan Allah. Dapat disebut bahwa semua sahabat Rasul mendapatkan julukan masing-masing, tak terkecuali dengan Abu Bakar yang terkenal akan julukannya sebagai As-Siddiq dan Al-Atiq. As-Siddiq. As-Siddiq artinya adalah orang sangat jujur atau banyak membenarkan. Hal tersebutlah yang menjadikan Abu Bakar ditunjuk sebagai sahabat Rasul yang paling dipercayai, tak terkecuali akan hal-hal yang tidak masuk akal sekalipun. Ada sebuah kisah tepatnya setelah peristiwa Isra Miraj. Kala itu Rasulullah melakukan perjalanan yang amat kilat dari Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian dilanjutkan dengan perjalanan langit yang penuh keajaiban. Pada keesokan harinya Rasul menceritakan pengalamannya tersebut kepada para penduduk Makkah. Namun bukannya didengarkan dan membuat keimanan semakin bertambah. Para penduduk Makkah malah tidak percaya dan bahkan semakin mengolok-olok Rasul. Parahnya lagi beberapa orang yang memiliki iman lemah justru menjadi murtad dan menganggap Rasulullah sebagai pendusta. Pada saat-saat itulah Abu Bakar muncul dengan gagah dan percaya dirinya membenarkan apa yang telah Rasul sampaikan. Sejak saat itulah dirinya diberikan julukan sebagai As-Siddiq. Al-Atiq. Abu Bakar tidak hanya memiliki julukan As-Siddiq saja, tetapi juga Al-Atiq. Menurut beberapa ulama hal tersebut dikarenakan Abu Bakar memiliki wajah yang tampan. Namun ada juga beberapa yang mengatakan bahwa julukan tersebut diberikan sebab Abu Bakar selalu menjadi garda terdepan dalam hal kebaikan. Versi lainnya lagi julukan tersebut diberikan karena Abu Bakar memang terlahir dari nasab yang suci yang mana nenek moyangnya terhindar dari perbuatan zina. Sebagian pendapat lagi mengatakan bahwa Abu Bakar mendapatkan julukan tersebut sebab sudah mendapat jaminan untuk terbebas dari api siksa neraka. Meskipun Abu Bakar menjadi mertua dari Nabi Muhammad, tetapi dirinya juga ditunjuk sebagai sahabat Nabi yang selalu menemani dakwah Rasulullah kemanapun. Dirinya rela berkorban, baik harta maupun jiwanya untuk menyebarkan risalah dakwah. Itulah mengapa nama Abu Bakar As-Siddiq memiliki tempat khusus di hati Rasulullah dan sejarah Islam. Sebagai sosok yang menyangga dakwah Rasulullah, Abu Bakar mengarahkan dakwah menjadi dua kelompok, yakni kelompok Quraisy yang memiliki fitrah bersih, pikiran lurus dan tidak terpengaruh akan keburukan akhlak jahiliyah, dan kelompok fakir miskin di kalangan hamba sahaya, serta orang-orang yang telah terzalimi dari kalangan non-Quraisy.